Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sarah dengan NIM 0505943737 dari UPB Bandung. Hari ini saya akan menjelaskan tugas satu saya dari mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Kita mulai dari soal nomor 1, yaitu membuat pola segitiga dari NIM saya, yaitu pola segitiga tersebut akan membuat digit tinggi segitiga tersebut dimuat dari digit NIM saya, yaitu digit terakhir NIM saya ini adalah 7. Sehingga ini dapat dijalankan dari fungsi NIM lengthnya ini mengambil karakter terakhir pada NIM saya, yaitu karakter terakhir pada digit ke-9 ini adalah nomor bernilai 7. Dari nilai 7 ini, maka dia akan dikurangi 1 secara terus menerus. Untuk digitnya ini mulai dari 0 sampai dengan dikurangi 1. Nah, untuk ketinggiannya ini juga memakai fungsi parse integer, yaitu untuk mengubah karakter yang dari angka integer, yaitu mengubah karakter menjadi angka integer. Nah, selanjutnya dari nilai NIM saya ini, maka dia akan masuk ke fungsi ketinggian segitiganya ini. Fungsi segitiganya ini kita inisialisasikan sebagai angka atau number. Yang pertama, kita akan mulai dari perulangan, yaitu for let i sama dengan 1. Nah, jadi kita inisialisasikan dulu i-nya sama dengan 1. Lalu jika i-nya ini lebih kecil sama dengan dari ketinggian, maka misalkan ketinggiannya ini adalah 1, maka dia sama dengan 1. Maka dia dapat langsung masuk ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi row atau baris. Nah, dari fungsi baris row plus sama dengan j plus, yaitu untuk angka dalam j menggabungkan ke variabel row tersebut. Selanjutnya masuk ke perulangan untuk for let j sama dengan 1. Misalkan 1 sama dengan 1, maka 1 kurang dari sama dengan 1, maka perulangannya akan bertambah seperti itu. Maka dia akan langsung di print, yaitu ke angka 1. Saat ini coba saya print untuk hasilnya dengan fungsi npx soal 1.ts. Nah, maka dia akan diprintkan angka 1. Nah, selanjutnya maka dia akan melakukan perulangan bertambah lagi menjadi 2. Nah, dari 2 ini maka dia akan masuk lagi ke fungsi for, yaitu dia akan membuat i-nya tetap 1. Jika i1 kurang dari sama dengan 2, maka dia akan bertambah. 1 kurang sama dengan 2, maka dia akan bertambahkan lalu ke fungsi yang row lagi, yaitu menjadi 2. Nah, jika j-nya 1, jika 1 kurang dari 2, maka j-nya juga akan bertambah, maka akan print menjadi 2 seperti ini. Dan seterusnya hingga tingginya ini mencapai tadi 7, seperti itu. Dari nilai yang diinputkan ini, maka membentuk segitiga seperti berikut. Ya. Nah, dari segitiga berikut ini, maka dihasilkan nilai fungsi nomor 1. Nah, dari nomor 1 ini, maka dapat disimpulkan bahwa soal ini sudah memenuhi konsep dasar dari manipulasi string, yang untuk mengakses digit terakhir dari string, yaitu ada juga konversi tipe data string menjadi integer dan perulangan bersarang atau nested loop untuk menghasilkan angka segitiga. Nah, selanjutnya kita dapat beralih ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini, yaitu membuat deret aritmatika dari NIM seperti sebelumnya, lalu diambil digit ketiga dari belakang dan dijadikan beda step, lalu membuat program TypeScript untuk mencetak 10 angka. Nah, untuk soal nomor 2 ini diketahui berarti kan digit terakhir dari NIM saya itu 37, lalu 37, lalu untuk beda deret ditentukan dari digit ketiga dari belakang NIM yang ditambahkan dengan 1. Digit ketiga belakang dari NIM saya ini 7 juga, lalu dikurangi 1, ya, yaitu 8. Lalu jumlah angka yang dicetak itu harus berjumlah 10. Seperti itu. Kalau untuk fungsi ini saya definisikan seperti yang sebelumnya, parse integer, yaitu untuk NIM-nya ini tadi dari 2 digit terakhir, maka dikurangi 2. Nah, pertama saya membuat fungsi untuk melakukan proses pengambilan nilai NIM dari angka.
seperti di bawah ya. Jadi kita akan membuat, coba kita tampilkan untuk soal nomor 2, yaitu ini ada perulangan sebanyak 10 kali ya. Nah, jadi misalkan series nomor 1 ini kita akan memasukkan nilai dari number yang kita inputkan, yaitu misalkan untuk nomor yang pertama itu 37 dari slice dari banyaknya 2 digit ke belakang. Nah, lalu untuk perulangannya, jika I sama dengan 0, maka I kurang dari count, yaitu 10, kurang dari 1 pertama, maka dia akan berulang. Selanjutnya, nilai dari data tersebut akan dimasukkan ke array dari nilai startnya, yaitu 37, lalu ditambahkan dengan perulangannya, yang itu yang pertama 1, dikalikan dengan stepnya, yaitu bedanya itu 8, maka misalkan yaitu startnya 37, lalu ditambah 1 dikali dengan 8, maka akan menghasilkan nilai 37 ditambah 8. 37 ditambah 8 yaitu 45. Makanya kita lihat di sini menghasilkan nilai 45. Nah, selanjutnya dia akan join ke start yang pertama ya. Karena kita printnya itu dimulai dari start, terus ke nilai step, lalu ke nilai count. Nah, seperti itu, maka dia bergabung dari 37,45. Selanjutnya, dari nilai 45 tersebut, dia akan balik lagi ke nomor ini, jadi 40 ke nomor selanjutnya, yaitu nomor ketiga maksudnya. Nah, dari nomor ketiga ini, dari nomor kedua maksudnya, karena dimulai dari 0, 1, 2. Nah, selanjutnya, maka jika I-nya ini tadi lebih dari count yang kurang dari count yang kedua, maka dia akan berlanjut. Nah, jadi dia selanjutnya yaitu akan memasukkan array dari 30 ke push, yaitu 37 ditambah dengan 2 dikali 8, maka akan menghasilkan nilai 61. Nah, begitu selanjutnya, karena dia sudah countnya nomornya bernilai 2, terus selanjutnya karena dia ada fungsi i plus, maka dia akan countnya ini bertambah menjadi 3. Nah, maka dia selanjutnya akan bertambah ke 37 ditambah 3 dikalikan dengan 8. Nah, 37 ditambah 24, maka dia akan berjumlah 69. Nah, seperti selanjutnya, maka countingnya ini dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan counting ke 10. Dengan perbedaan ini dari 37 ke 45 ini stepnya adalah 8. Maka dia akan dicetak dengan fungsi konsolog dan join dari seluruh deret angka aritmatika yang setelah dikalkulasi. Maka dari soal ini dapat disimpulkan bahwa soal ini telah memenuhi konsep dasar dalam manipulasi string, yaitu dengan melakukan slice dan chart art yang untuk mengakses semua segmen karakter pada nama saya. Terus ada konversi data juga, yaitu dari string menjadi integer dengan parse integer. Lalu perulangan for loop yang menghasilkan iterasi 10 deret angka aritmatika secara berurutan sebagai berikut. Selanjutnya kita ke soal nomor 3, yaitu untuk membuat bilangan prima dari nim saya yang diambil dari 2 digit terakhir lalu ditambahkan 10. Nah, di sini saya menginisialisasi nilai nim saya, yaitu nim pada soal 3 untuk 2 digit terakhirnya ini dengan menggunakan fungsi constraint yaitu dari nilai-nilai yang ada dengan parse in, yaitu dari nilai nim ini lalu di slice 2 digit terakhirnya yaitu 37 lalu ditambahkan 10, maka akan diperiksa nilai yang ada, yaitu misalkan dari 1 sampai dengan 47. Nah, misalkan dari nilai 1 ya, 1 apakah sama dengan 1, lalu dia akan ke fungsi limit ini, maka akan diperiksa ke fungsi di atasnya, yaitu fungsi memeriksa apakah dia ini nilainya dengan prima atau tidak. Nah, maka apakah dia prima atau tidak, maka akan diperiksa ke fungsi yang saya definisikan di bagian atas, yaitu misalkan jika kita masukkan nomor 1 ya. Untuk nomor 1,
apakah 1 kurang dari sama dengan 1 ini menghasilkan nilai yang ya, maka dia akan langsung return false atau tidak sesuai. Maka 1 berarti bukan termasuk bilangan prima. Nah, selanjutnya maka dia akan menuju ke bawah lagi untuk perulangan. Jika dia 1 kurang dari limitnya, dari sini setelah diperiksa dia masih kurang dari limit yaitu 47, maka dia akan melakukan perulangan lagi dan masuk ke fungsi pengujian apakah dia bilangan prima atau tidak. Nah, 1 ditambah 1 yaitu 2, maka jika nilai 2 ini 2 kurang dari sama dengan 1, ini salah kan? Berarti dia akan menuju ke pengujian fungsi berikutnya yaitu for let i sama dengan 2, lalu seperti ini. Nah, misalkan kita masukkan nilai 2 di sini. Nah, misalkan jika i sama dengan 2, 2 kurang dari sama dengan dari akar math ini adalah akar dari nilai yang kita uji ya, dari number yang kita uji, dari akar 2. Nah, akar 2 itu kurang lebih sekitar 1,4. Nah, nilai 2 ini kurang dari 1,4 ini tidak memenuhi, salah, maka dia langsung menuju ke, berarti dia telah diuji bahwa dia ini adalah bilangan prima, maka dia akan menghasilkan true. Nah, maka dia akan masuk ke console log branch join, yaitu 2. Karena dia akan di-print dia nilainya 2. Nah, selanjutnya dari 2 ini diperiksa lagi apakah dia masih memenuhi dari limit yang ditentukan. Nah, dia masih memenuhi, maka tambahkan lagi dengan 1, berarti dia 3. Lalu akan ke fungsi pengujian lagi apakah bilangan prima atau tidak. Nah, selanjutnya ini adalah bilangan 3 berarti. Nah, 3 jika dimasukkan ke sini, 3 kurang dari sama dengan 1 ini tidak memenuhi, maka dia return false ke fungsi pengujian berikutnya. Nah, sama seperti sebelumnya, maka 3, misalnya 3 kurang dari sama dengan akar 3. 2 kurang dari sama dengan akar 3. Akar 3 ini adalah 1,7. Nah, ini sama juga seperti yang 2. Maka artinya dia ini tidak termasuk fungsi ini. Maka dia akan langsung ke return false. Karena dia tidak termasuk fungsi ini, maka dia return true maksudnya, maka akan masuk ke prime push join, yaitu 3. Nah, karena 3 masih termasuk dari limit tersebut, maka bertambah lagi menjadi 4. Nah, dari 4 sama seperti yang awal, jika 4 ini kurang dari sama dengan 1, dia returnnya false karena dia tidak termasuk. Maka dia lanjut ke fungsi berikutnya. Nah, di fungsi berikutnya ini kita uji lagi. Apakah 4, 2 kurang dari sama dengan akar 4. Akar 4 ini kan 2 ya. Berarti dia memenuhi nih. Karena dia memenuhi, maka dia masuk ke pengujian fungsi berikutnya. Nah, dari pengujian fungsi berikutnya ini dapat dilihat kalau 4 ini apakah modulusnya ini menghasilkan 0, maka dia akan menghasilkan return false atau berarti tidak termasuk bilangan prima. Nah, kita lihat ya, 4 dibagi dibagi 2 atau bilangannya itu sendiri, yaitu menghasilkan 4 dibagi 2 itu sisanya 2. Nah, dibagi 2 itu 2 sisa 0. Maka dia menghasilkan modulus 0. Maka dia berarti salah atau tidak termasuk bilangan prima, atau 4 dibagi 4 pun tidak ada sisa, yaitu modulus 0. Maka dia tidak termasuk ke fungsi join yang di bawah. Nah, selanjutnya kita masuk lagi nih ke apakah limitnya ini bertambah menjadi 5 kan, pengujian nomor 5. Nah, apakah dia masih termasuk dalam limitnya ini kurang dari 47? Ya, maka dia 4 ditambah 1 yaitu 5, dia akan melanjutkan lagi ke atas. Nah, kita periksa lagi apakah 5 ini kurang dari sama dengan 1. Nah, iya, berarti karena dia salah, dia akan dilanjutkan ke fungsi yang selanjutnya. Nah, fungsi yang selanjutnya sama seperti sebelumnya ya. 2 kurang dari sama dengan akar 5. Akar 5 itu kurang lebih 2, lebih ya. 2, nah, berarti dia ini sesuai, maka kita lanjut ke fungsi pengujian fungsi berikutnya. Nah, dari pengujian fungsi berikutnya ini 5 itu jika dibagi dengan 5, jika dibagi dengan 2, yaitu dia akan menghasilkan sisa yaitu 5 dibagi 2 itu adalah 2 sisa 1. Jadi ini kita periksa modulusnya ini dia tidak 0, maka dia akan menghasilkan return true atau dia termasuk bilangan prima. Lalu dia akan masuk lagi ke fungsi yang bawah dan dia akan join ke penginputannya
Selanjutnya, misalnya angka 6. Seperti yang sebelum-sebelumnya, untuk 6 pun dia sebenarnya tidak memenuhi fungsi yang tadi, tapi dia memenuhi yang fungsi 2 kurang dari sama dengan akar 6. Akar 6 itu kurang lebih adalah 2 atau 3 ya. 2 atau 3 koma. 2 koma atau 3 ya, sama dengan 3. Nah, maka selanjutnya dia akan ke fungsi yang tadi, dicek lagi apakah 6 ini dibagi dengan 2 menghasilkan sisa. Dia tidak menghasilkan sisa karena dia itu tidak ada sisa atau modulusnya 0, maka dia ini ratunya false, dia tidak termasuk bilangan prima. Selanjutnya seperti 7, karena dia udah kasih akar 7 ini kurang dari 2 kurang dari akar 7. Jika 7 dibagi 2, dia ini menghasilkan nilai 3 sisa 1, maka modulusnya ini bukan 0, maka dia kan raturnya true dan kita input lagi di sini. Nah, seterusnya sampai nilai 47 kita cek bilangan primanya. Nah, coba saya jalankan. Nah, seperti itu. Maka dia akan dimulai dari nilai 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 sampai ke 47 untuk perhitungannya. Misalkan kita masukkan ya nilai 41. Nanti akan 41 juga kurang lebih besar daripada 2. Jadi dia termasuk. Tapi dia 41 itu jika dibagi 2 dia adalah 20 sisa 1 kan. Bagi 2 itu 20 sisa 1. Maka dia akan menghasilkan nilai true yang juga di input ke sini. Dengan 47 ya juga. Karena 47 juga bilangan prima karena 47 dibagi 2 adalah 23 sisa 1. Seperti itu. Nah, dari soal yang ketiga ini kita dapat lihat ini juga ada manipulasi string dan konversi tipe data dengan mengubah segmen nim menjadi angka integer, lalu logika bilangan prima yang diuji dengan akar kuadrat dan juga modulus, lalu ada perulangan for loop dari rentang angka yang diminta. Sumber referensi yang saya lihat ini berasal dari materi inisiasi dan juga buku materi pokok MSc 4401 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.